Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Alfiansyah, NPM 23742010016090. Saya di sini akan mempresentasikan hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas dan Integritas Perbankan Nasional. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas dalam sistem perbankan di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi keuangan yang pesat. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Tujuan utama pengawasan tersebut adalah menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berdaya saing sekaligus melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis, normatif, dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yaitu dengan menelaah peraturan hukum yang mengatur kewenangan OJK, serta menganalisis kebijakan dan instrumen pengawasan yang diterapkan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan penting dalam memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian, mengawasi tata kelola dan manajemen risiko, serta mencegah praktik yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki peran preventif dan represif dalam menangani potensi krisis melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Dengan demikian, OJK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penopang utama stabilitas sistem keuangan nasional melalui kebijakan pengawasan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk kegiatan produktif. Stabilitas dan integritas dalam sistem perbankan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan serta keberlangsungan sistem keuangan nasional. Dalam konteks inilah, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti strategis. OJK dibentuk untuk menggantikan fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya di bawah Bank Indonesia, dengan tujuan agar terciptanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, independen, dan akuntabel. Melalui fungsi pengawas dan pengaturan yang dimilikinya, OJK bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta memastikan industri perbankan nasional berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perbankan nasional. OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak lain, dan memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyelidiki kegiatan di sektor jasa keuangan.
termasuk perbankan. Pembentukan OJK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mulai beroperasi penuh dalam pengawasan perbankan sejak 31 Desember 2013, menggantikan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, kedudukan OJK termasuk dalam kategori lembaga independen yang memiliki karakteristik khusus. 1. Tidak berada di bawah presiden, menteri, atau lembaga negara lainnya. 2. Memiliki kewenangan normatif untuk menetapkan peraturan pelaksanaan di sektor jasa keuangan. 3. Menjalankan fungsi publik dalam menjaga kepentingan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Kedudukan OJK sangat penting dalam kerangka hukum ekonomi nasional, karena lembaga ini menjadi pilar utama yang memastikan kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari sisi konstitusional, keberadaan OJK merupakan bentuk implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, OJK berperan memastikan agar sistem keuangan, khususnya perbankan, berjalan stabil dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Dasar hukum kewenangan OJK. Kewenangan OJK secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Secara lebih rinci, kewenangan OJK dalam bidang perbankan meliputi 1. Pengaturan kegiatan usaha bank, termasuk perizinan, pendirian, kepemilikan, pengurus, dan kegiatan usaha bank. Kedua, pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank, meliputi aspek permodalan, likuiditas, rentabilitas, serta manajemen risiko. Pemeriksaan langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan perbankan. 4. Penegakan hukum administratif seperti pemberian sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan peraturan. 5. Perlindungan konsumen dan edukasi keuangan bagi masyarakat. Selain Undang-Undang OJK, dasar hukum lain yang memperkuat kewenangan OJK antara lain 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Ketiga, peraturan OJK yang menjadi turunan langsung dari kewenangan regulatif OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Walaupun fungsi pengawasan perbankan telah beralih ke OJK, Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan moneter dan makroprudensial, seperti penetapan suku bunga, kebijakan likuiditas, dan stabilitas nilai rupiah. Sementara itu, OJK berfungsi pada pengawasan mikroprudensial, yakni kesehatan individu bank. Hubungan antara OJK, BI, dan lembaga penjamin simpanan diatur dalam Undang-Undang PPKSK melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas memelihara stabilitas sistem keuangan nasional dalam forum ini. BI berperan menjaga stabilitas moneter. OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan. LPS menjamin simpanan masyarakat dan turut dalam penanganan bank bermasalah. Kementerian Keuangan berfungsi sebagai koordinator kebijakan fiskal. Dengan demikian, kewenangan OJK bersifat
komplementer dengan lembaga lain untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terintegrasi. Analisis hukum kedudukan dan kewenangan OJK. Kedudukan OJK sebagai lembaga independen menegaskan prinsip checks and balance dalam sistem keuangan nasional. Sebelum adanya OJK, pengawasan dan peraturan perbankan terkonsentrasi di Bank Indonesia yang menimbulkan potensi benturan kepentingan antara kebijakan moneter dan fungsi pengawasan bank. Melalui OJK, sistem hukum perbankan Indonesia menjadi lebih terpadu dan akuntabel karena pengawasan dilakukan oleh lembaga khusus yang berfungsi pada stabilitas lembaga keuangan. Peran OJK dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bank selalu mematuhi prinsip kehati-hatian. Langkah-langkah ini meliputi menilai kesehatan bank, mencegah risiko kredit, operasional dan pasar, mengawasi manajemen risiko dan tata kelola bank. Dengan cara ini, OJK dapat mendeteksi potensi krisis lebih awal sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dan fundamental dalam menjaga stabilitas serta integritas sistem perbankan nasional serta lembaga independen yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi kegiatan jasa keuangan agar berjalan secara teratur, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, OJK masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perkembangan teknologi finansial fintech yang cepat, ancaman kejahatan cyber, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kompleksitas sistem keuangan yang saling terhubung. Untuk itu, OJK perlu memperkuat regulasi digital, meningkatkan kemampuan pengawasan berbasis teknologi, memperluas edukasi keuangan, serta menjaga independensinya dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan OJK tidak hanya menjadi pengawas sektor keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu nilai di mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.